Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazlina Rahman, NIM 21140101060, akan mencoba menjelaskan materi Pancasila ketiga, yaitu mengenai falsafah Pancasila. Yang pertama yaitu pengertian falsafah. Pengertian falsafah berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana telah dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan adalah sebagai berikut. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sifat dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Ini merupakan pengertian filsafat secara informal. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik dan atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Ini merupakan pengertian secara formal. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Ini merupakan pengertian filsafat secara komprehensif. Yang keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti, kata, dan konsep. Ini merupakan pengertian filsafat secara analisis linguistik. Yang kelima adalah filsafat merupakan sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian dari manusia serta langsung dicarikan jawabannya. Ini merupakan pengertian filsafat secara aktual fundamental. Berdasarkan dari pengertian uraian filsafat di atas, maka pengertian filsafat secara informal lah yang sering dikatakan oleh masyarakat awam. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kegiatan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar atau fundamental, maka sistem itu dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat negara Indonesia itu merupakan hasil dari perenungan antar tokoh kemerdekaan Indonesia. Selain Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, filsafat Pancasila ini juga telah memenuhi sistem filsafat atau ciri-ciri dari kefilsafatan, di mana ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, di mana antara satu yang lainnya berhubungan secara runtut. Tidak ada perbedaan atau pertentangan antara yang satu dengan lainnya. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga yaitu sistem filsafat bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan, serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat yaitu sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal menjadi pola dasar sebagai penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Terdapat dua istilah dalam filsafat yaitu filosofik dan Weltanschauung. Ini merupakan istilah yang syarat dengan nilai-nilai filosofis. Drierka membedakan antara filsafat dan Weltanschauung. Filsafat bersifat teoritis dan abstrak, sedangkan Weltanschauung bersifat praktis. Drierka menegaskan bahwa Weltanschauung belum tentu didahului oleh filsafat karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan hidup yang tidak didahului oleh rumusan filsafat. Filsafat berada dalam lingkungan ilmu, sedangkan Weltanschauung berada dalam lingkungan hidup manusia. Pertama, Pancasila sebagai sumber filsafat negara atau philosophic grounds, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu mendasari seluruh peraturan hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu causa formalis, merupakan prinsip yang tercantum secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan kausa ini, Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menjadikan keberadaannya resmi atau formal karena telah memenuhi syarat kebenaran dari formal. Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini menjadikan salah. Yang ketiga yaitu kausa efisiensi merupakan prinsip yang dimana rumusannya tepat dengan bangsa ini. Kausa efisiensi berkaitan dengan ketepatan rancangan dan rumusan Pancasila yang dilakukan oleh BPUPKI dan BPKI. Kata efisiensi menurut KBBI berarti ketepatan cara, usaha, dan kerja dalam pekerjaan dengan menggunakan waktu, tenaga, dan biaya dengan semestinya. Yang keempat yaitu kausa finalis, isinya sesuai dengan tujuan. Kausa finalis rumusan Pancasila harus sesuai dengan tujuan dan keberadaan Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai dasar negara sudah mencakup segala dasar yang diperlukan oleh suatu negara, terutama Indonesia. Selanjutnya, prinsip Pancasila berdasarkan dengan kelima silanya. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan, berisi tentang sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat Tuhan. Yang kedua, sila kemanusiaan, berisi tentang sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai ada dan mampu berlaku adil. Yang ketiga yaitu sila persatuan. Persatuan adalah upaya untuk membuat satu yang hasilnya persatuan. Persatuan di sini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan yang lain. Hakikat dari sila ini yaitu untuk mewujudkan kemandirian, terpisahkan, dan terbedakan. Yang keempat yaitu sila kerakyatan. Dalam sila ini menggambarkan sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat rakyat. Rakyat yaitu seluruh warga negara yang menjadi pendukung suatu negara. Yang kelima yaitu sila keadilan. Hakikat dari keadilan ini merupakan segala yang dimiliki oleh seseorang memang benar-benar merupakan haknya, memberikan hak orang lain dan memberikan pada diri sendiri dan memberikan hak kepada diri sendiri. Yang C yaitu fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Istilah vulgais yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan jiwa yang memiliki peranan penting untuk kehidupan Indonesia. Yang kedua yaitu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yaitu pemberi corak khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang ketiga yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi filsafat Pancasila adalah sebagai sumber hukum di Indonesia. Artinya, sifat norma hukum di negara Indonesia harus sesuai dengan atau harus bersumber dari Pancasila. Yang keempat yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Segala bentuk cita-cita, moral bangsa Indonesia serta kebudayaannya harus bersumber pada Pancasila. Yang kelima, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, sebagai atau menjadi falsafah hidup bangsa. Filsafat Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Yang keenam yaitu menjadi filsafah hidup bangsa. Filsafat Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Hal ini dikarenakan bahwa pandangan Pancasila mengandung nilai-nilai kepribadian yang paling benar dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Pancasila juga dipercaya sebagai nilai-nilai yang paling bijaksana dan nilai-nilai yang cocok untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketujuh, sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Segala hal yang ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, dan aspek kenegaraannya harus didasarkan pada Pancasila. Yang kedelapan, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kesembilan, memberi hakikat kehidupan bernegara. Filsafat Pancasila juga memberi jawaban atas beragamnya pertanyaan dan sifatnya yang fundamental atau sangat mendasar. Misalnya tentang hakikat kehidupan bernegara, dengan filsafat Pancasila kita bisa mengetahui bahwa hakikat kehidupan bernegara adalah
segala aspek yang memiliki kaitan yang sangat erat dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ke-10 yaitu memberikan substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan bernegara. Dengan filsafat Pancasila kita juga mencari kebenaran yang sifatnya substansial tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan kita bernegara. Yang ke-11 yaitu menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Fungsi filsafat Pancasila berikutnya adalah untuk menjadi perangkat dari berbagai ilmu pengetahuan, terutama ilmu yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Hal ini dapat tercermin dari beragam contoh Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.